Selamat jumpa bersama saya kembali, Pak Virgo atau biasa dipanggil Pak Igo. Hai guys, kembali lagi bertemu bersama saya Pak Igo dalam pembelajaran agama Katolik yang pasti. Oke, kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membangun persahabatan yang sejati itu di antara kita. Nah sekarang supaya persahabatan yang kita jalin bersama teman-teman kita itu supaya lebih terasa sejati, ada baiknya kalau kita mengikuti, mencontoh cara persahabatannya Yesus. Yohanes 15 ayat 12 sampai 16. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Setelah kita membaca perikop Yohanes, berapa tadi? Berapa tadi, Prek? Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12 sampai 16. Kameraman saya ingat ya. Kita akan menganalisa terlebih dahulu perikop dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 16. Boleh kita lihat ayat 14? Ayat 14 bunyinya, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Jelas bahwa ayat ini Yesus menyebut para muridnya sebagai sahabat. Kutipan ini hendak mempertegas apa? Bahwa sebenarnya mereka baru benar-benar akan disebut sahabat ketika mereka saling mengasihi satu sama lain. Bagaimana diperintahkan Yesus sendiri, kasihilah sesama manusia. Ketika sudah mereka mengasihi sesamanya, mereka adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Tetapi tetap diingat bahwa sebelum Yesus menuntut para murid-muridnya untuk mengasihi sesamanya, Yesus terlebih dahulu mengasihi kalian, mengasihi para hambanya, mengasihi para umatnya. Jadi ya jangan berpikiran bahwa ini orang nyuruh-nyuruh saja. Orang maksud saya Yesus ya. Tidak, Yesus sebelum menyuruh manusia untuk mengasihi sesamanya, Dia terlebih dahulu mengasihi manusia. Kemudian dikatakan lagi dalam perikop tadi mengatakan bahwa aku tidak menyebut kalian hamba, tetapi menyebut kalian sahabat. Kenapa? Kalau seorang tuan mempunyai hamba, seorang majikan mempunyai pekerja rumah tangga, apa-apa saja yang dimiliki seorang majikan tidak akan semuanya di-sharekan, dibagikan dan diungkapkan kepada bawahannya, babunya katakanlah seperti itu. Tidak akan. Hal-hal yang privat tentu tidak akan semuanya diberitakan atau diwartakan, diceritakan kepada para bawahannya. Berbeda dengan Yesus. Yesus menyebut para hambanya, para umatnya sebagai sahabatnya. Itu jelas bahwa Yesus ingin menyampaikan apa-apa saja yang telah Yesus punya, yang Yesus terima, yang Yesus dengar dari Bapaknya langsung kepada para sahabatnya. So, kalian punya teman nggak? Punya sahabat nggak? Jika kalian punya masalah, cerita sama sahabatmu. Supaya apa? Ingat nggak? Dalam pertemuan sebelumnya, percaya sama temanmu. Ketika kamu menceritakan apapun hal itu tentang dirimu kepada temanmu, sahabatmu tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa.
itulah sahabat sejati. Persahabatan Yesus itu sejati karena apa? Sekarang saya tanya, ada nggak sih di dunia ini orang yang merelakan nyawanya untuk sahabatnya? Kalaupun ada, itu berapa puluh ribu banding satu ya, bisa jadi. Yesus disalib coy, disalib untuk umatnya, untuk sahabat-sahabatnya. Betapa agungnya ya, saya katakan, betapa hebatnya, betapa mulianya persahabatan Yesus itu. Sekalipun Yesus dihianati oleh Yudas, dia nggak membalas Yudas dengan makian, nggak membalas Yudas dengan menceritakan kejelekannya kembali kepada orang-orang lain. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, Yesus bahkan nggak menjauhinya, nggak mencari teman lainnya untuk mengejek dan membuli si Yudas. Yesus tetap menyebut Yudas sebagai sahabat. Contohnya mana? Kita bacakan ayatnya, bahwa hai sahabat, ketika Yudas datang ya ke taman Firdaus ya, taman Tegalega, taman Yordan. Intinya Yesus tetap menyapa si Yudas itu sebagai sahabatnya ketika Yudas menyerahkan kepada pemerintah Romawi. Jelas Yesus bahkan mencintai musuhnya. Yesus bahkan mencintai pengkhianatnya. Bagaimana dengan Anda? Mampukah kita menjadi Yesus pada masa kini? Itu pertanyaannya. Mengapa kita patut mengidolakan Yesus? Mengapa kita patut mencontoh perilaku dan sikap Yesus? Jelas. Yang pertama, ini saya katakan apa? Yesus mendekati, bahkan menjadikan sahabat orang-orang yang tersingkir pada zamannya. Contoh, orang kusta didekatin sama Yesus. Orang baik gimana Yesus coba? Udah mati dia disalib. Kedua, Yesus berani mengkritik. Mengkritik siapa? Sikap para penguasa. Mungkin para penguasa pada zaman itu bisa dikatakan lalim, ya kan? Kalau zaman sekarang mungkin para pejabat yang korup, ya kan, bisa jadi. Dikomentari semua sama Yesus itu. Yang kedua. Yang ketiga, Yesus mengutamakan kasih dalam ajaran agama. Yang paling utama itu adalah kasih. Tadi dijelaskan, yang pertama kan saya jelaskan bahwa orang-orang yang mampu mengasihi sesamanya itulah sahabat Yesus. Jadi intinya agama sebenarnya mah kasih mengasihi, bukan perang memerangi atau bukan benci membenci, bully membuli. Itu bukan agama. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Yesus adalah pribadi yang beriman. Dia taat kepada hukum Taurat sebenarnya. Sekalipun dia mengutamakan hukum kasih, dia benar-benar manusia yang taat pada zaman itu. Pada hari Sabat dia pergi ke sinagoga. Bukti bahwa Yesus mengutamakan kasih ketimbang hukum-hukum Taurat atau aturan agama apa coba? Satu, ketika Yesus pergi ke bait Allah, Yesus melakukan mukjizat, melakukan ada aktivitas ya. Padahal pada hari Sabat itu tidak ada harusnya aktivitas, tidak boleh ada aktivitas, kegiatan dan ya, perbuatan-perbuatan lah. Saya pikir 4 hal itu yang paling utama. Mengapa kita mengidolakan Yesus? Saya ulang. Satu, karena Yesus mencintai mengasihi orang-orang tersingkir. Kedua, Yesus mampu dan berani mengkritik para penguasa pada zaman itu yang mungkin kurang berkenan bagi masyarakatnya, rakyatnya. Yang ketiga, Yesus mengutamakan kasih dalam menjalankan ajaran agama, aturan agama, kasih. Dan yang terakhir, Yesus adalah manusia beriman. Ingat, semakin beriman seseorang seharusnya semakin cerdas. Semakin cerdas seseorang seharusnya semakin beriman. Salam waras dari Pak Iko. Bye-bye.